Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua sahabat beriman pada channel yang kita sayangi ini. Semoga semua sahabat beriman senantiasa berada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara mengatasi rasa marah menurut Islam. Marah adalah salah satu ungkapan emosi manusia yang terjadi secara alami. Kemarahan atau rasa marah yang timbul seharusnya bisa diredam dengan penuh kesadaran agar terhindar dari luapan rasa marah. Kemarahan yang diluapkan itu merusak diri, memperburuk keadaan, dan akan menjadi penyesalan. Secara umum, Al-Quran dan Rasul telah mengajarkan sabar. Firman Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan rasa marah ini antara lain terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 133-134, Surah Asy-Syura ayat 37, Surah Al-Fussilat ayat 34, Surah Ali Imran ayat 133-134. Dan bersegeralah, siapkanlah diri untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu dan untuk masuk surga yang luasnya seluas ruang angkasa dan bumi yang telah tersedia bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya waktu dalam keadaan lapang, berada, atau dalam keadaan sempit, susah, menahan amarahnya dan selalu memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Surah Asy-Syura ayat 37. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Surah Al-Fussilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Perlakukanlah perbuatan buruk orang dengan cara yang lebih baik atau bijaksana. Jika kamu lakukan demikian, maka orang yang bermusuhan dengan kamu akan menjadi teman akrab. Rasulullah memberi ungkapan dari ayat ini, yaitu orang-orang yang bersabar ketika marah dan memberi maaf ketika dijahati, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dan musuh akan takluk pada mereka. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dan contoh dalam setiap hal dan cobaan yang kita alami, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah sunnah Nabi yang berkaitan dengan cara mengatasi marah dan tindakan yang dapat kita lakukan, yaitu: yang pertama, membaca doa atau membaca ta'awuz atau kalimat istiazah, yaitu doa memohon perlindungan dan penjagaan dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, jika dia mengucapkannya akan hilanglah amarahnya. Dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Yang kedua, mengucap istighfar atau berzikir. Istighfar merupakan bagian dari zikir untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bacaan istighfar secara singkat adalah astaghfirullah, yang artinya memohon ampun kepada Allah. Sedangkan untuk bacaan istighfar secara lengkap adalah astaghfirullahalazim, yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, ganti posisi tubuh. Mengambil posisi badan lebih rendah, yaitu dari berdiri lalu duduk atau berbaring. Ketika sedang emosi atau marah, maka sebaiknya posisi badan diganti menjadi lebih rendah. Ketika marah dengan posisi berdiri, maka duduklah. Dan jika marah dengan posisi duduk, maka berbaringlah. Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Abu Daud. Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Yang keempat, jangan bicara atau diam untuk menjaga lisan. Hindari berkata-kata apapun, apalagi berkata yang buruk, menghardik, menghina, atau mengejek.
karena akan semakin meningkatkan emosi dan kemarahan semakin menjadi berdosa besar tentunya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah." 5. Mengendalikan diri, menarik nafas panjang dan lama, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Dengan mengambil nafas dalam, lalu menghembuskan nafas perlahan, dapat menenangkan sistem syaraf. Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu karena kekuatan fisik. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah." Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya berusaha untuk mengendalikan amarah. Karena siapa saja yang bisa menahan kemarahan, Allah akan memberikan surga baginya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan siksa darinya, dan barang siapa yang mampu menjaga lidahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya dan melindungi orang-orang tersebut dari setiap hal yang dapat mencemarkan nama baiknya." Yang keenam, berwudu atau mandi. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, sementara api akan padam ketika terkena air. Maka jika di antara kalian ada yang marah, maka berwudulah." Diharapkan hati pun akan menjadi sejuk setelah berwudu atau mandi. Segarnya air akan menyejukkan, memadamkan panasnya hati yang marah. Yang ketujuh, menenangkan diri dengan menjauh sejenak dari sekeliling, agar kemarahan tidak keluar telampiaskan ke orang-orang sekitar. Orang yang mampu menahan amarahnya, kelak di akhirat Allah akan memuliakannya. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, "Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang dia inginkan. Berarti akan mendapatkan keistimewaan dengan bidadari surga di hari akhirat." At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Ad-Darda, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis Nabi riwayat Imam Al-Ghazali, bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW meminta nasihat, apa amal soleh yang harus dilakukan. Nabi menjawab, "Jangan marah." Dan diulangi lagi oleh Nabi setelah ditanyakan ulang, yaitu jangan marah. Yang kedelapan, tidur. Selain bisa menghindari amarah, tidur juga bisa membantu tubuh beristirahat. Saat bangun tidur, suasana akan berbeda dan lebih baik, karena badan segar dan pikiran pun akan lebih baik. Yang kesembilan, olahraga. Olahraga bukan hanya menyehatkan, tapi juga akan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat rasa gembira, sehingga akan menurunkan kemarahan dan akhirnya bisa menghilangkan rasa marah tanpa menyebabkan masalah. Yang ke-10 adalah memaafkan. Ketika marah dengan seseorang karena dikecewakan, disakiti, dan lain sebagainya, maka cara paling ampuh untuk mengurangi rasa marah tersebut yaitu dengan belajar memaafkan kesalahan orang lain yang dapat memicu emosi. Sebagai inti dari Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 37, yaitu memaafkan di saat marah, adalah salah satu dari perbuatan yang akan mendapatkan limpahan kenikmatan dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridhoi, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridhoi."
Yang ke-11, introspeksi diri dan berpikir positif. Introspeksi diri berarti merenungkan setiap perbuatan dan perkataan yang telah dilakukan. Selain introspeksi diri, selalu berpikir positif dalam menghadapi persoalan dan masalah, juga menjadikan pikiran tenang. Dengan membiasakan diri melakukan introspeksi dan berpikir positif, akan menghindarkan diri dari perasaan mudah marah. Yang terakhir, yang ke-12, menanamkan di dalam hati untuk tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya marah dalam urusan-urusan kemungkaran kepada Allah semata, tidak pernah marah untuk hal-hal lainnya. Sabda Nabi riwayat Ibnu Abbas, terdapat 3 sifat yang jika disandang seseorang maka dirinya akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diliputi rahmatnya, dimasukkan dalam cintanya, yaitu yang pertama bersyukur ketika diberi rezeki, yang kedua memberi ampun ketika mampu, yang ketiga mampu mengendalikan diri di saat marah. Semoga kita bisa selalu menjalankan, menerapkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Dalam hal ini mengupayakan agar termasuk orang yang mampu menahan marah, agar kelak layak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari Al-Quran Tafsir Rahmat.